Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Afdal. Saya Nurmadina. Saya Marsa. Saya Ganto. Dan saya Samsul. Di sini kami akan memperkenalkan media pembelajaran digital berbasis PPT interaktif dan penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi transformasi geometri. Nah, adapun cara penggunaannya akan dijelaskan. Adapun cara penggunaan media PPT interaktif kami pada materi transformasi geometri. Untuk melanjutkan pada pembahasan subbab materi, kita bisa klik ikon start atau mulai. Nah, setelah kita klik icon start, akan ditampilkan slide pada menu, slide menu, di mana slide di menu ini ditunjukkan ada beberapa opsi. Yang pertama, tujuan; yang kedua, translasi; yang ketiga, refleksi; yang keempat, rotasi; dan yang kelima, dilatasi. Nah, pada slide menu ini ditunjukkan tujuan. Di sini, jika kita klik tujuan, akan ditampilkan tujuan pembelajaran dan tujuan media pembelajaran ini. Nah, selanjutnya untuk pembahasan pada materi, kita bisa klik bentuk rumah atau home untuk melanjutkan pada pembahasan materinya. Nah, kita klik ikon atau opsi translasi. Nah, di sini ditampilkan pembahasan translasi dan persamaan umumnya, di mana di sini juga terdapat contoh soal atau contoh video pembahasan soal pada materi translasi. Nah, selanjutnya untuk kembali ke menu, kita bisa klik lagi home, bentuk home. Nah, untuk pembahasan materi refleksi, kita bisa klik lagi opsi pada refleksi. Nah, akan ditampilkan di sini akan ditampilkan apa itu refleksi atau pencerminan. Nah, untuk pembahasan materinya bisa kita klik ikon tanda panah di sudut untuk melanjutkan pada pembahasan materi. Nah, di sini ada dua pembahasan materinya. Yang pertama, refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan yang kedua, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, adapun untuk pembahasan contoh soalnya bisa dilihat, bisa kita klik pada gambar atau simbol YouTube ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk. Untuk kembali ke menu, kita klik simbol rumah atau home. Nah, selanjutnya untuk membahas materi rotasi, kita klik rotasi. Pada opsi rotasi, maka akan ditunjukkan apa itu rotasi, pengertian dari rotasi dan pembahasannya. Nah, untuk pembahasan soalnya atau contoh materinya di dalam, kita bisa klik ikon tanda panah. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa sub materi dari rotasi. Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat. Nah, untuk lanjut pada materi selanjutnya, kita klik tanda panah lagi. Nah, di sini ditampilkan lagi sub materi dari rotasi, yaitu terhadap titik pusat A, B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa menonton video lewat YouTube atau mengklik ikon gambar YouTube. Nah, untuk materi selanjutnya, kita kembali kepada slide menu dengan mengklik home. Nah, di sini selanjutnya materi dilatasi. Nah,
kita klik di data, opsi didatasi untuk pembahasannya, di mana di sini akan ditampilkan pengertian dari didatasi dan beberapa pembahasannya. Nah, di sini kita klik ikon YouTube untuk melihat atau untuk contoh pembahasan pada materi didatasi. Untuk melanjut ke materi, kita bisa klik ikon tanda panah. Nah, di sini terdapat beberapa submateri pada didatasi. Yang pertama, didatasi terhadap titik pusat, didatasi terhadap titik pusat A, B. Di mana untuk pembahasan selanjutnya, pembahasan lebih dalam, kita bisa klik ikon YouTube untuk melihat contoh soal. Nah, kemudian kita kembali ke menu atau slide menu. Oke. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Webigram. Nah, sebelumnya pada slide ini kita akan diperlihatkan ikon tanda tanya yang ada pada kanan atas pada slide ini. Ikon tanda tanya ini berisi tentang soal latihan. Oke, bisa diklik. Nah, pada slide ini kita akan diperlihatkan beberapa soal mengenai subbab-subbab yang ada pada materi transformasi geometri. Pada materi translasi mempunyai template tersendiri untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada slide ini. Kita dapat mengklik dengan mengklik icon open. Terus, nah beginilah tampilan dari template translasi itu sendiri. Untuk mengganti gambar atau objek yang ada pada bidang ini, kita dapat mengubah nilai-nilai yang ada pada bagian A, bagian B, dan bagian C itu sendiri. Untuk mentranslasikan bidang tersebut, kita dapat menggeser tanda panah ini sesuai dengan yang kita mau. Misal kita mau geser sebanyak sebanyak dua ke kanan dan dua juga ke atas. Nah, begitulah tampilan dari refleksi bidang tersebut. Oke, selanjutnya bagian pada refleksi atau pencerminan. Untuk melihat template, kita dapat juga mengklik icon open atau logo open ini, dan jaringan kurang baik, saudara. Nah, beginilah tampilan dari template itu sendiri. Untuk mengganti titik atau objek itu sendiri, kita dapat juga mengubah pada bagian ini. Misal kita mengubah nilai P yaitu 2,7. Kemudian kita akan cerminkan terhadap sumbu Y, yaitu kita dapat mengklik pada bagian refleksi objek terhadap titik. Nah, kita akan mengklik titik, terus kemudian garis pada sumbu Y. Oh sorry, maaf salah. Pada objek pada garis. Kita klik titik P dan garis sumbu Y. Nah, inilah hasil dari pencerminan P itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu refleksi terhadap bidang. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, untuk refleksi terhadap bidang, kita juga mengklik icon open atau template yang ada pada latihan. Nah, beginilah tampilan
refleksi terhadap bidang. Kita itu merefleksikan sebuah bentuk terhadap garis Y sama dengan X. Untuk merefleksinya kita memilih refleksi objek terhadap garis. Nah, kita klik garis. Nah, begitulah pencerminan bidang terhadap garis itu sendiri. Oke, selanjutnya kembali kita terlihat lagi. Selanjutnya itu rotasi atau perputaran. Untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada materi rotasi, kita juga dapat mengklik template atau icon open. Nah, beginilah tampilan dari template rotasi itu sendiri. Kita juga dapat mengubah bentuk atau gambar yang ada pada bidang ini. Untuk beginilah tampilan rotasi. Apakah rotasi? Untuk merotasikan objek tersebut, kita dapat mengubah nilai yang ada pada alfa tersebut. Kita dapat menggeser-gesernya sejauh yang kita mau. Misal kita mau rotasi sebanyak 360 derajat, maka hasilnya itu diri itu sendiri. Atau kita merotasikan sebanyak 90 derajat. 90. Nah, begitulah hasil dari rotasi sebanyak 90 derajat. Oke, selanjutnya itu dilatasi. Kita kembali ke PPT. Nah, di bagian itu yang terakhir materi dilatasi atau perkalian. Untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada slide ini, kita juga dapat mengklik icon open atau template yang telah disediakan. Nah, beginilah tampilan dari template dilatasi tersebut. Untuk mendilatasikan atau kalikan sebuah objek, kita dapat mengubah nilai yang ada pada bagian B aksen, A aksen atau C aksen itu. Misal kita ingin mengubah sebesar 4 kali, kita dapat mengubah nilai 2 menjadi 4, begitu dengan di A aksen, A4 juga. Kemudian kita enter, maka hasilnya itu sejauh 4 kali, berarti hasilnya begini. Nah, mungkin itu saja penjelasan cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Pendidikan Matematika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Afdal. Saya Nur Madina. Saya Marsa. Saya Ganto dan saya Samsul. Di sini kami akan memperkenalkan media pembelajaran digital berbasis PPT interaktif dan penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi transformasi geometri. Nah, adapun cara penggunaannya akan dijelaskan. Adapun cara penggunaan media PPT interaktif kami pada materi transformasi geometri. Untuk melanjutkan pada pembahasan subbab materi, kita bisa klik icon start atau mulai. Nah, setelah kita klik icon start, akan ditampilkan slide pada slide menu, di mana slide di menu ini ditunjukkan ada beberapa opsi. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, translasi.
yang ketiga refleksi, yang keempat rotasi, dan yang kelima dilatasi. Nah, pada slide menu ini ditunjukkan tujuan. Di sini jika kita klik tujuan, akan ditampilkan tujuan pembelajaran dan tujuan media pembelajaran ini. Nah, selanjutnya untuk pembahasan pada materi, kita bisa klik bentuk rumah atau home untuk melanjutkan pada pembahasan materinya. Nah, kita klik icon atau opsi translasi. Nah, di sini ditampilkan pembahasan translasi dan persamaan umumnya, di mana di sini juga terdapat contoh soal atau contoh video pembahasan soal pada materi translasi. Nah, selanjutnya untuk kembali ke menu, kita bisa klik lagi home, bentuk home. Nah, untuk pembahasan materi refleksi, kita bisa klik lagi opsi pada refleksi. Nah, akan ditampilkan di sini akan ditampilkan apa itu refleksi atau determinan. Nah, untuk pembahasan materinya bisa kita klik icon tanda panah di sudut untuk melanjutkan pada pembahasan materi. Nah, di sini ada dua pembahasan materinya. Yang pertama, refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan yang kedua, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Nah, adapun untuk pembahasan kekosongannya bisa dilihat, bisa kita klik pada gambar atau simbol YouTube ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk kembali ke menu. Kita klik simbol rumah atau home. Nah, selanjutnya untuk membahas materi rotasi, kita klik rotasi. Pada opsi rotasi, maka akan ditunjukkan apa itu rotasi, pengertian dari rotasi dan pembahasannya. Nah, untuk pembahasan soalnya atau contoh materinya di dalam, kita bisa klik icon tanda panah. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa submateri dari rotasi. Yang pertama, rotasi terhadap titik pusat. Nah, untuk lanjut pada materi selanjutnya, kita klik tanda panah lagi. Nah, di sini ditampilkan lagi submateri dari rotasi, yaitu terhadap titik pusat A, B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa menonton video lewat YouTube atau mengklik icon gambar YouTube. Nah, untuk materi selanjutnya, kita kembali kepada slide menu dengan mengklik home. Nah, di sini selanjutnya materi dilatasi. Nah, kita klik opsi dilatasi untuk pembahasannya, di mana di sini akan ditampilkan pengertian dari dilatasi dan beberapa pembahasannya. Nah, di sini kita klik icon YouTube untuk melihat atau untuk contoh pembahasan pada materi dilatasi. Untuk melanjutkan ke materi, kita bisa klik icon tanda panah. Nah, di sini terdapat beberapa submateri pada dilatasi. Yang pertama, dilatasi terhadap titik pusat, dilatasi terhadap titik pusat A, B. Di mana untuk pembahasan selanjutnya, pembahasan lebih dalam, kita bisa klik icon YouTube untuk melihat contoh soal. Nah, kemudian kita kembali ke menu atau slide menu. Oke.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Webigram. Nah, sebelumnya pada slide ini kita akan diperlihatkan ikon tanda tanya yang ada pada kanan atas pada slide ini. Ikon tanda tanya ini berisi tentang soal latihan. Oke, bisa diklik. Nah, pada slide ini kita akan diperlihatkan beberapa soal mengenai subbab-subbab yang ada pada materi transformasi geometri. Pada materi translasi mempunyai template tersendiri untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada slide ini. Kita dapat mengklik dengan mengklik icon open, terus nah, beginilah tampilan dari template translasi itu sendiri. Untuk mengganti gambar atau objek yang ada pada bidang ini, kita dapat mengubah nilai-nilai yang ada pada bagian A, bagian B, dan bagian C itu sendiri. Untuk mentranslasikan bidang tersebut, kita dapat menggeser tanda panah ini sesuai dengan yang kita mau. Misal kita mau geser sebanyak sebanyak dua ke kanan dan dua juga ke atas. Nah, begitulah tampilan dari refleksi bidang tersebut. Oke, selanjutnya bagian pada refleksi atau pencerminan. Untuk melihat template, kita dapat juga mengklik icon open atau logo open ini, dan jaringan kurang baik, saudara. Nah, beginilah tampilan dari template itu sendiri. Untuk mengganti titik atau objek itu sendiri, kita dapat juga mengubah pada bagian ini. Misal kita mengubah nilai P yaitu 2,7. Kemudian kita akan cerminkan terhadap sumbu Y, itu kita dapat mengklik pada bagian refleksi objek terhadap titik. Nah, kita akan mengklik titik, terus kemudian garis pada sumbu Y. Oh sorry, maaf salah. Pada objek pada garis. Kita klik titik P dan garis sumbu Y. Nah, inilah hasil dari pencerminan P itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu refleksi terhadap bidang. Oke, kita kembali ke PPT. Nah, untuk refleksi terhadap bidang, kita juga mengklik icon open atau template yang ada pada latihan. Nah, beginilah tampilan refleksi terhadap bidang. Kita cuma merefleksikan sebuah bentuk terhadap garis Y sama dengan X. Untuk merefleksinya, kita memilih refleksi objek terhadap garis. Nah, kita klik garis. Nah, begitulah pencerminan bidang terhadap garis itu sendiri. Oke, selanjutnya kembali kita terlihat lagi. Selanjutnya itu rotasi atau perputaran. Untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada materi rotasi, kita juga dapat mengklik template atau icon open. Nah, beginilah tampilan
dari template rotasi itu sendiri. Kita juga dapat mengubah bentuk atau gambar yang ada pada bidang ini. Untuk beginilah tampilan rotasi. Apakah rotasi? Untuk merotasikan objek tersebut, kita dapat mengubah nilai yang ada pada alfa tersebut. Kita dapat menggeser-gesernya sejauh yang kita mau. Misal kita mau rotasi sebanyak 360 derajat, maka hasilnya itu diri itu sendiri. Atau kita merotasikan sebanyak 90 derajat. 90. Nah, begitulah hasil dari rotasi sebanyak 90 derajat. Oke, selanjutnya itu dilatasi. Kita kembali ke PPT. Nah, di bagian itu yang terakhir materi dilatasi atau perkalian. Untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada slide ini, kita juga dapat mengklik icon open atau template yang telah disediakan. Nah, beginilah tampilan dari template dilatasi tersebut. Untuk mendilatasikan atau kalikan sebuah objek, kita dapat mengubah nilai yang ada pada bagian B aksen, A aksen atau C aksen itu. Misal kita ingin mengubah sebesar 4 kali, kita dapat mengubah nilai 2 menjadi 4, begitu dengan di A aksen, A4 juga. Kemudian kita enter, maka hasilnya itu sejauh 4 kali, berarti hasilnya begini. Nah, mungkin itu saja penjelasan cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.